Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fauzi Helmi Ramadan dengan NIM 2404120026 dari Rompel Praktikum Laboratorium Lingkungan Rompel B. Di sini saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan eh, terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di laboratorium. Nah, pertama-tama terkait konsep dasar K3. Konsep dasar K3. K3 laboratorium adalah segala upaya atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja laboratorium serta orang yang berada dalam lingkungan laboratorium melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga kegiatan penelitian, pengujian, dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan produktif. Nah, apa aja sih yang ada di laboratorium? Yang pertama terkait APD, pelindung diri laboratorium. Yang pertama ada sarung tangan, ada sepatu tertutup, ada jas laboratorium, ada masker, dan ada kacamata pelindung. Nah, yang pertama, bicara soal APD ya, jas laboratorium. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi tubuh dan pakaian dari percikan bahan kimia yang sedang kita uji. Kemudian ada kacamata pelindung dan masker. Ini melindungi mata serta saluran pernapasan dari uap dan percikan bahan kimia. Selanjutnya ada sarung tangan, ini melindungi tangan dari bahan kimia, panas, atau benda tajam yang mungkin kita pakai pada saat praktikum. Dan sepatu tertutup, fungsinya ialah melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia atau pecahan kaca. Nah, selanjutnya di laboratorium sendiri pastinya ada alat-alat laboratorium. Yang pertama ada glass beaker. Glass beaker berfungsi sebagai wadah untuk menampung, mencampur, dan memanaskan larutan. Nah, glass beaker ini memiliki skala tetapi tidak digunakan untuk pengukuran yang sangat teliti. Kemudian ada labu ukur. Ada labu ukur. Digunakan untuk membuat larutan dengan volume yang sangat tepat. Biasanya digunakan saat membuat larutan standar karena tingkat ketelitiannya tinggi. Nah, selanjutnya ada buret. Digunakan untuk meneteskan larutan dengan volume yang sangat presisi. Biasanya dalam proses titrasi, dalam praktikum kimia. Nah, buret sendiri memiliki keran di bagian bawah untuk mengatur tetesan larutan yang keluar. Selanjutnya ada corong. Nah, corong sendiri fungsinya ialah untuk membantu memasukkan cairan dalam wadah dengan mulut sempit agar tidak tumpah. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang berfungsi sebagai wadah untuk mencampur dan mereaksikan larutan. Bentuknya yang menyempit di bagian atas memudahkan pengocokan tanpa mudah tumpah. Kemudian ada statif dan klem, digunakan untuk menyangga atau menjepit alat seperti buret atau tabung reaksi agar tetap stabil saat percobaan berlangsung. Next ada penjepit, fungsinya untuk menjepit tabung reaksi agar tidak eh, tumpah. Kemudian ada tabung reaksi, digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, biasanya digunakan untuk percobaan sederhana atau pengujian sampel. Selanjutnya ada rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi agar tidak jatuh atau pecah. Nah, yang terakhir ada cawan porselen, yakni digunakan untuk memanaskan atau menguapkan larutan pada suhu tinggi dan biasanya cawan porselen ini tahan terhadap panas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke simbol K3 laboratorium. Nah, simbol-simbol K3 laboratorium ini perlu kita pahami dengan sangat detail ya. Yang pertama ada warning simbol, yakni animal hazard, yakni menunjukkan potensi bahaya yang terkait dengan hewan atau bahan biologis yang berasal dari hewan. Kemudian sub instrumen hazard, yakni bahaya terkait instrumen tajam, memperingatkan tentang resiko luka akibat benda tajam seperti pisau, jarum, atau pecahan kaca. Selanjutnya ada heat hazard, yakni bahaya akan panas, yang menandakan adanya permukaan atau bahan yang panas yang dapat menyebabkan luka bakar. Selanjutnya ada glassware hazard, yakni bahaya peralatan gelas yang menunjukkan simbol ini menunjukkan resiko yang terkait dengan
penggunaan peralatan gelas seperti potensi pecah dan melukai. Nah, selanjutnya kita masuk ke chemical hazard. Ini bahaya akan bahan kimia. Memperingatkan kita sebagai praktisi untuk tentang adanya bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia seperti sifat korosif, iritasi, atau beracun. Next ada electrical hazard, yaitu bahaya akan adanya listrik. Menunjukkan adanya bahaya sengatan listrik atau kerusakan peralatan listrik. Selanjutnya ada eye and face hazard. Ini bahaya mata dan wajah. Menandakan perlunya perlindungan mata dan wajah biasanya di area dengan risiko percikan bahan kimia atau benda asing. Maka dari itu sebelumnya tadi kita menggunakan APD, ini kacamata pelindung. Kemudian fire hazard. Ini bahaya akan adanya kebakaran. Memperingatkan adanya bahan yang mudah terbakar atau sumber api terbuka. Selanjutnya biohazard. Bahaya biologis yang menunjukkan keberadaan bahan biologis yang berpotensi menular atau berbahaya seperti sampel jaringan atau kultur mikroorganisme. Selanjutnya ada laser radiation hazard, bahaya radiasi laser. Memperingatkan tentang adanya resiko paparan radiasi laser yang dapat merusak mata ataupun kulit. Next ada radioaktif hazard, ini bahaya radioaktif yang menandakan adanya bahan atau area yang bersifat radioaktif. Terakhir ada explosive hazard, bahaya ledakan, menunjukkan bahan yang mudah meledak dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Selanjutnya kita masuk ke safety practice. Safety practice yang pertama ada flammable. Nah, ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah terbakar dan dijauhkan dari api atau sumber panas lainnya. Kemudian uh, simbol toksik, nah ini simbol beracun menandakan bahwa bahan tersebut berbahaya jika terhirup, tertelan atau terkena kulit. Kemudian uh, simbol korosif menunjukkan bahwa bahan dapat merusak kulit, mata atau logam. Kemudian simbol eksplosif yang menunjukkan bahan tersebut dapat meledak jika terkena panas, benturan atau tekanan. Selanjutnya ada simbol iritan yang menandakan bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata atau saluran pernapasan. Selanjutnya simbol bahaya listrik yang menunjukkan adanya risiko tersengat listrik. Selanjutnya kita masuk ke potensi bahaya. Potensi bahaya apa aja yang bisa terjadi di laboratorium. Yang pertama ada kebakaran, keracunan, iritasi, luka akibat pecahan kaca, tersengat listrik, dan yang terakhir terkena luka bakar. Nah, prosedur pencegahannya seperti apa? Ada 6 prosedur pencegahan. Yang pertama, gunakan APD dengan baik dan benar, seperti yang di awal tadi. Kemudian yang kedua, baca label dan pahami simbol bahaya pada setiap bahan kimia. Ketiga, menggunakan alat sesuai fungsi dan prosedur yang benar. 4, tidak mencium bahan kimia secara langsung. 5, menjaga kebersihan dan kehati-hatian saat bekerja. Yang terakhir, mematuhi aturan perilaku selama di laboratorium. Next, kita masuk ke prosedur penanganan. Ada 5. Yang pertama, jika bahan kimia tertumpah di kulit, cuci bagian tersebut dengan air mengalir selama 10-15 menit. Kemudian yang kedua, jika terjadi kebakaran kecil, segera padamkan api menggunakan apar. Yang ketiga, jika terkena percikan bahan panas, alirkan air dingin pada area yang terkena selama 15 menit. Keempat, jika terluka akibat benda tajam, bersihkan luka dengan air mengalir, lalu berikan antiseptik dan tutup dengan kasa steril. Yang kelima, laporkan kecelakaan yang terjadi pada pengawas laboratorium. Nah, di laboratorium ada apa sih fasilitas keselamatannya? Setidaknya ada 3. Yang pertama, APAR, ini alat pemadam api ringan. Yang kedua, kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, tempat sampah khusus untuk bahan kimia dan benda tajam untuk meletakkan limbah yang ada di laboratorium setelah praktikum. Nah, mungkin sekian yang apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.